Siang pemirsa, bertemu kembali lagi bersama saya Alfa dan rekan saya. Saya Shalom Nama, lagi bersama Anda dalam Lentera News. Hari ini kami akan membawa laporan mengenai salah satu program pembinaan rohani yang telah dijalankan di SMA Lentera Harapan Kupang. Program ini dinamakan D-Group, kegiatan kelompok kecil yang dirancang melatih siswa menjadi fasilitator firman Tuhan dan pemimpin rohani bagi teman-teman mereka. Berikut kegiatan D-Group di SMA Lentera Harapan Kupang. Sebagai bagian dari pembinaan iman, program ini berlangsung mulai tanggal 20 Oktober hingga 1 Desember 2025 dan menjadi bentuk salah satu bentuk komitmen sekolah dalam menanamkan karakter rohani dan kepemimpinan. Untuk mengetahui pelaksanaannya lebih lanjut, kami akan menghubungi reporter yang berada langsung di lokasi. Baik, terima kasih rekan Alfa dan Shalom di studio. Sekarang saya sedang berada di lingkungan SMA Lentera Harapan Kupang dan sekarang saya akan mencari informasi tentang pelaksanaan di grup yang dilaksanakan di sekolah ini. Dan saya akan berbicara dengan salah satu narasumber, yaitu seorang guru dari SMA Lentera Harapan Kupang tentang pelaksanaan di grup di sekolah Lentera Harapan. Oke. Shalom Ibu. Shalom. Saya ingin bertanya tentang pelaksanaan di grup. Menurut Ibu, apa manfaat dari pelaksanaan di grup di SMA Lentera Harapan Kupang? Oke, baik. Jadi program ini dirancang untuk membangun kepemimpinan rohani para peserta didik. Karena kami berharap para peserta didik ini tidak hanya memahami mengenai firman Tuhan, tetapi mereka dapat membagikannya kepada teman-teman mereka juga. Karena dalam pembinaan di grup ini, peserta didik itu dididik agar mampu menjadi pribadi yang berintegritas, sehingga mampu dalam memimpin diskusi dan mampu untuk memberikan dampak positif bagi teman-teman yang lainnya. Oke. Baik, terima kasih Ibu. Dan ada pertanyaan kedua, yaitu bagaimana sih para siswa dikumpulkan dan diajarkan tentang materi dalam diskusi di grup? Oke, baik. Jadi pelaksanaan di grup ini ada 3 minggu, di mana pada minggu pertama itu para peserta didik akan mengikuti ibadat seperti biasanya dari sekolah, yaitu chapel yang dipimpin oleh guru-guru, itu khotbah. Lalu pada minggu kedua itu masuk ke dalam diskusi yang membahas tentang pertanyaan refleksi yang telah disampaikan pada minggu pertama. Lalu pada minggu yang ketiga itu peserta didik akan memulai di grup mereka, di mana mereka akan mengambil alih semuanya. Nah, untuk masuk ke dalam di grup tersebut, kan chapelnya mulai ada yang hari Selasa untuk kelas 10 dan kelas 12, ada yang hari Rabu untuk kelas 11 saja. Nah, jadi pada hari Seninnya, pada minggu itu, para peserta didik akan diberikan materi dan akan dijelaskan oleh para fasilitator, sehingga pada saat mereka memulai di grup mereka telah mengetahui apa saja yang telah mereka pelajari dan harus mereka berikan kepada teman-teman mereka. Oke, baik, terima kasih dari infonya ya Ibu. Selanjutnya ya kita akan bertanya kepada siswa-siswa yang mengikuti di grup di SMA Lentera Harapan Kupang. Selanjutnya kita akan bertanya pada salah satu siswa yang berada di SMA Lentera Harapan Kupang. Jadi bagaimana perasaan Anda saat mengikuti pelaksanaan di grup di sekolah SMA Lentera Harapan Kupang? Sejujurnya ya, pengalaman saya itu sangat berkesan karena pada awalnya itu saya belajar firman hanya melalui baca Alkitab saja. Namun bukan cuma belajar, namun setelah itu saya bisa dapat mengajarkan materi-materi yang sudah diberikan oleh para guru, sehingga dapat menumbuhkan iman dari para siswa-siswi yang sudah saya pimpin dalam grup diskusi. Dan pertanyaan selanjutnya, apa sih yang Anda inginkan atau
bagaimana kira-kira nanti untuk pelaksanaan di grup ke depannya yang Anda inginkan? Oke, untuk harapan saya sendiri, saya berharapnya program ini tetap ada di sekolah karena melalui program ini saya juga berharap para siswa-siswi itu terlibat aktif dalam memimpin dan menguatkan satu sama lain, menguatkan iman satu sama lain. Dan karena dari program ini juga siswa-siswi juga dapat belajar menjadi pemimpin yang berani dan juga rendah hati. Oke. Baik, terima kasih untuk infonya dan terima kasih juga teman-teman di studio. Saya Ake dari Kupang melaporkan. Terima kasih untuk laporan tersebut. Program di grup menjadi bukti bahwa pembentukan rohani melahirkan generasi yang bukan hanya cerdas, melainkan kuat dalam pembentukan iman dan karakter. Semoga semakin banyak anak muda yang berani tampil, memimpin, dan membawa terang bagi sekitarnya. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa dalam berita berikutnya.